Jadi kalau bicara masalah Jawa, Sunda, sebetulnya, nah ini kan udah diwiwiti KDM, Mas. Ibu optimis dengan KDM? Belum bisa jawab sekarang. Belum bisa jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang berarti artinya saya nggege mongso. Laras. Saya belum bisa jawab sekarang. Saya masih harus melihat dulu. Ini kan masih ledakan blur begitu. Ya. Blurnya ini anak wis kadung trauma, Mas, 8 tahun. 8 tahun iki kaya yo habis 2 tahun nih. Itu pengalaman yang sangat-sangat sakit gitu kan. Nah, makna keberadaan leluhur bagi kehidupan kita hari ini tuh miturut Bu Sinta pripun? Napa? Aku mempunyai keyakinan bahwa leluhur itu masih jangkung jampangi anak cucunya. Kemarin saya lihat katanya di Jogja entah kapan, Jogja Selatan, akan muncul candi yang besar yang melebihi Borobudur dan sebagainya. Semoga itu terjadi. Gini. Kalau saya ngomong Cak Nun ya, saya nggak tahu tersentuh banget ya. Saya tuh idola banget sama beliau. Beliau pernah mengatakan mungkin seperti yang Ibu ngendikan lalu. Nanti Yogyakarta itu akan menjadi pusat laboratorium dunia. Kebangkitan akan dimulai dari Yogyakarta. Gitu. Katanya Cak Nun begitu sih dulu. Mungkin ya. Semoga. Bu, kalau kita kembali lagi ya soal Sunda Wiwitan, soal kejawen gitu ya, yang ya mohon maaf karena dituduh ini itu gitu ya, tapi ternyata itu merupakan jalan sunyi spiritual yang sangat dalam ya Bu ya. Hanya saja dia tidak terikat sama simbol atau apa gitu ya Bu ya. Jadi kalau bicara masalah Jawa, Sunda, sebetulnya, nah ini kan udah diwiwiti KDM, Mas. Ibu optimis dengan KDM? Belum bisa jawab sekarang. Belum bisa jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang berarti artinya saya nggege mongso. Laras. Saya belum bisa jawab sekarang. Saya masih harus melihat dulu. Ini kan masih ledakan blur begitu. Ya. Blurnya ini anak wis kadung trauma, Mas, 8 tahun. 8 tahun iki kaya yo habis 2 tahun nih. Itu pengalaman yang sangat-sangat sakit gitu kan. Mobil SMK udah dipesan 6.000. Nah, pokoknya kalau bicara bohong itu ya, kalau kamu bohong, next pasti kamu dibohongi orang. Wes iku rumus. Gitu loh. Jadi jangan bohong. Jangan bohong ya. Soale lek bohong kuwi padha karo kamu gali lubang di depanmu sendiri yang someday kamu akan masuk ke dalam lubangmu, galianmu sendiri itu. Gitu loh, Mas. Sudah hukum alam ya Bu ya. Iya. Sing nandur ya bakal ngunduh. Jarene Didi Kempot nandur pari tukule suket teki. Kowe nandur suket teki ora kate tukul pari. Ya kan gitu. Iya, ya. Sing enteng-enteng ae aja digawe ruwet, Bro. Rokokan riyen, Bu. Aku lek masih mau podcast ora oleh rokokan yo. Mboten purun. Yo. Sudah mulai wae Mas. Mulia rek, wis aja podcast aku, aja nanggap aku wis. Mas, saya rokok beli sendiri. Iya. Tak sedot dhewe, engko nek jarene Bu nanti paru-parunya sakit, tak paru-paruku loro ya tak tanggung-tanggung dhewe.
gitu. Ya bocorkan saja gitu loh. Iya. Tapi gini Bu, Iya. di tengah sambil disulet sih rokoknya. Di tengah dunia yang makin keras, penuh kebisingan. Seperti cerita Ibu tadi kan masih konsisten merawat, menjaga pluralisme lah ibaratnya ya, kumpul dengan lintas agama. Ibu juga haja teman-teman ya. Ibu juga berangkat haji ya. Tahun 2000. Nggih, tantangan terbesar untuk merawat keberagaman spiritual di negeri yang katanya Bhinneka Tunggal Ika ini, yang dirasakan Ibu apa? Tantangan terbesarnya apa? Sing paling gede nek dhuwur-dhuwure para ndas iku gak maringi contoh sing apik. Ora maringi contoh Bhinneka Tunggal Ika, menungso kaya Bu Sintang ini apa artinya? Lah mbok aku sampai muruh, lah mbok aku berbuat sampai dengkleh. Tapi kalau decision maker, para penggede, pejabat-pejabat mulai atas sampai bawah itu tidak memberi contoh tentang Bhinneka, hanya talk only, no action. NKRI harga mati Bhinneka, alah. Harus dengan tindakan. Kalau kamu bilang cinta, jojo korupsi. Iya. Penggaweanmu lek lambemu ni cinta NKRI, ning penggaweanmu korupsi ngakali wong. Wong ngono kuwi cocok. Nek enten kitab suci dibakar ngamuk. Nah, tapi nek enten tiang korupsi menginjak-injak nilai yang ada di kitab suci, nggak ngamuk ini masyarakat kita tuh. Itu dia. Gorong karuan loh. Sing bakar kitab suci ku gak maksud saya bukan gorong karuan sing ngamuk ana kitab suci dibakar kuwi duduk orang ngelakoni. Iya. Barang gak genah ning jaba kono. Bener juga. Kelihatannya nanti biar disorot, wah aku ngamuk ini kitab suci dibakar gini-gini. Ini harus penodaan agama, ngono kuwi lho Mas. Iya. Sing ngomong ngono kuwi durung karuan kalau dia itu di luar sana karakternya begini, durung karuan. Kalau dia punya karakter yang baik, mestinya tidak dengan langkah yang arogan. Iya. Tapi ini kan kita ngomong soal pengalaman ya, panjenengan kan sampun sepuh kan. Ada nggak sih sebenarnya upaya secara sistemik untuk menghapus jejak spiritual Nusantara kita, jejak spiritual kita, khususnya sebagai orang Jawa misalnya, untuk demi tafsir agama tertentu gitu, ada apa enggak upaya sistemik? Ada Mas. Nah saiki koyo radikalisme iku, komunitas radikal iku. Mbak bojone kalau tidak satu aliran, darahnya halal ngono. Iya. Itu kan jangan dikira loh di Indonesia ini ndak ada semakin habis, ora loh Mas. Hanya dia sedang tidur mencari kesempatan saja. Makanya para arek nom-nom hati-hati ya Le, hati-hati. Saya sendiri semua saya katakan kalau mondok nih anaknya, tolong dilihat dulu pondokannya itu gimana. Kalau pondokannya ini ojo cacak sing radikal, semi saja. Ojo saya bilang. Itu akan mencetak generasi berikutnya kita itu menjadi semakin kereng gitu loh Mas. Semakin menghilangkan, mengeliminir kebudayaan spiritual wong Jawa, wong Sunda, wong Sumatera, wong ini akan terkikis karena ketidakmampuan orang tua. Itu juga salah satu faktor. Makanya pinter itu harus sekolah terus jadi pinter itu harus. Iya. Peristiwa Rinjani, Agam Rinjani. Iya. Dia jadi sarjana loh. Anaknya hidupnya di pemulung loh. Nggih. Walaupun dia hidup di
tempat kumuh. Tapi kalau orang tuanya kekeh untuk mempertahankan ya spiritualnya orang mana itu Makassar, ya. Jadi sarjana dengan beasiswa, akhirnya dia bisa tolong orang dan di mana-mana dia katakan tidak pernah melupakan saya orang Makassar. Keren itu ya Bu ya. Iya. Ojo terus lali Purwoduk Sinane. Purwoduk Sino ini apa Bu? Melupakan dari mana asal usul kita ya. Iya. Wong Jangan. Jawa kudu bangga karo Jawane, Bali bangga sama Balinya. Iya, harus itu. Oke. Karena Makassar gini, kudu bangga mbek iya, Makassare. sama Makassarnya. Karena gini loh Bu, orang itu ya, ketika kemudian misalnya kayak ngomong soal, kan kalau misalnya kita bangga sama Jawa kan kita ya ngomong sama leluhur itu kan biasa. Tapi sekarang, ya sorry, teman-teman kita banyak yang tabu gitu diajak ngomong soal leluhur gitu Bu. Jadi nek jenengan kan sangat menghormati eksistensi Mbah Buyut, termasuk danyang-danyang sing babat alas tenggene anu kan. Nah, makna keberadaan leluhur bagi kehidupan kita hari ini tuh miturut Bu Sinta pripun? Napa? Aku mempunyai keyakinan bahwa leluhur itu masih jangkung jampangi anak cucunya. Jangkung jampangi itu sok onga-onga masih kadang-kadang jangkung apa ya Mas? Iya. Jangkung anak putune. Oh ini kok Mas Hendra lagi ada persoalan. Seakan naik putuku kan Iya, misalnya iya. gitu. Ibu kan pernah juga ngalamin sendiri ya. Dulu yang pernah cerita itu ya. Mas. Makanya saya yakin enggak 100%, 1000%. 1000%. Iya. Bahwa leluhur itu otomatis ya enggak leluhur saya Iya dong, iya dong. Leluhur iya dong. penjenengan, Nggih, leluhur nggih. kamu pasti itu, dan saya ditunjukkan bahwa leluhur itu pasti masih melihat anak cucunya. Dia tidak akan rela manakala anak cucu turunnya itu hidupnya tidak baik-baik saja. Nah, apalagi leluhur kita yang dulu dia punya sesuatu atau punya kelebihan. biasa tirakat. Ya, terus berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Oh, so pasti. Dah, ojo katik muni gak. Aku punya buktinya. Gini Bu, ini kita ngomong skala misalnya kayak kampung gitu ya Bu ya. Saya kalau ke Patirtan Jolotundo itu ketika ngobrol sama Mbah Gatot gitu ya, beliau saksi nyata bahwa ketika di sumber Patirtan itu gak dimangani, boten enten manganan. Sekararum gondo arum. Termasuk nanggap tayub segala macam kan ada kan kayak gitu biasanya. Itu sumber air itu satu musim itu ngalirnya nggak sekenceng biasanya. Itu lah kuwi terbukti. meleo matane sing ngomong-ngomong bahwa kita ini musyrik, kita ini anu, meleo matane. Rungokno kupinge, nek wong Jawa sing ngomong kuasar ngene meleo matane, rungokno goboke. Ngono ku lho Mas. Mohon maaf ya, saya kasar ya, mohon maaf ya. Tapi ini penting nih. Lihatlah. Loh, itu ada faktanya. Fakta Mas. Dan itu saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Kejadian itu apa hanya di Jolotundo? Oh enggak. Di mana-mana pasti Iya, begitu. iya. Saya tuh awalnya ya namanya kesadaran itu kan bertumbuh Bu. Awalnya juga mosok iyo sih gitu. Mas, Tapi gini, semenjak corona itu Bu, saya kan tinggal di kampung. Kampung saya tuh ibaratnya diumeti kali nggih ngoten niku danyang-danyang. Jadi masyarakat di daerah saya tuh suka sekali dengan acara manganan kenduren kayak gitu tuh. Itu sampai tidak hanya di satu titik. Ada 4 sampai 5 titik gitu. Saya bandingkan nih dengan kampung sebelah. Kampung sebelah waktu zamannya Covid. Gak ada orang meninggal sama sekali. Makanya. Bukti kan? Iya. Saya cerita, enggak usah jauh-jauh. Rumah saya ini aja.
Itu di pohon lengkeng itu ada nenek. Sejak saya masuk sini sudah ada yang ngomongi, sesepuh. Lengkengnya jadi tegur ya nak, enggak mbah gitu. Ternyata kan karena tuanya dia roboh sendiri. Nah robohnya itu pada saat di sini banyak orang perlombaan karawitan. Nah di sini tenda, dia robohnya begini, blek. Sampai BPPD apa datang, opo kuwi bencana apa itu datang. Nah, saya yakinnya begini, dia menunjukkan eksistensinya bahwa aku iki lono. Kenapa H-1 hujan terus angin sampai air masuk ke sini. Persiapan H-1 itu, persiapan masang gamelan dan sebagainya. Itu lengkeng tidak roboh. Besok acara banyak orang, ratusan bahkan ribuan roboh blek. Tuh. Aku iki lono nduk gitu. Kan menunjukkan banyak orang. Dan pager ini kalau malam kelupaan nutup, anak-anak itu dilihatkan saya. Wong Jawa ngomongin membo. Membo saya seperti saya. Lawang durung ditutup kok turu ae. Padahal saya tidur. Dan itu sering sekali Mas. Sering sekali. Nah itu kan tetangga, entitas mereka. Ngono loh. Terus kalau orang yang kayak begitu yang Mas Hendra ceritakan, lah ora percaya. Kongkon rene. Suruh lihat air di Jolotundo itu. Iya kan? Suruh lihat COVID sing wong ijik gelem sedekah, wong ijik gelem berbagi, akeh sing mati pora. Kan gitu. Bandingnya ambek sing ngono kuwi lho. Sebetulnya itu adalah jalan Tuhan, Mas, yang menunjukkan kepada kita. Ini sudah pada bangkit, Mas. Di mana-mana digali. Termasuk situs-situs. Tadi pesertanya tadi kan lebih banyak ketimbang yang tahun lalu mungkin sekitar 50 sampai 60 yang ikut. Tumpengnya tahun lalu cuma 3. Tahun ini tadi saya perkirakan kalau 100 orang ada, 100 lebih lah. Yang kumpul aja itu tadi 100, nggak tahu yang mencar sana. Ini tadi tumpengnya hasil bumi aja ada 10. Belum tumpeng nasi kuning, nasi putih itu tadi ada hampir 10 juga. Dan saya katakan nanti tahun depan ada jenang suro di Pemkot. Pemkot itu nanti suroan tahun depan saya minta jenang suro. Tanggal 17 besok, sekarang 14, 15, 16, 17, 3 hari lagi saya diundang ke Singosari. Mereka buat jenang suro di Kawedanan, Pendopo Kawedanan, saya diminta datang. Ya saya harus menyemangati hal-hal yang kayak begitu. Iya. Saya harus menyemangati. Banyak nih sekarang teman-teman saya nih Bu, berlomba-lomba bikin rumah itu. Pada sekarang pada suka bikin rumah kayak gini Bu. Oh iya. Kayak model joglo kayak gini. Iya. Ada nggak tahu ya, ada kerinduan yang terdalam atau gimana ya Bu ya? Sing ngongkon sopong. Nanggil nih lho maksudnya. Gusti Allah Mas. Memori-memori DNA leluhur masa lalu kayaknya memang udah mulai. Makanya saya 2-3 tahun yang lalu di podcast itu aku ngobong dupa loh sampean. Saya bakal dupa itu di situ. Apa dupa ini saya buat apa? Ya supaya kita ini loh harum gitu. Itu tuh podcast yang ditonton pemirsa paling banyak loh di Ngajiroso. Sampai 4,5 juta lebih loh. Podcastnya Ibu itu. Ya wis kuwi mono rezekimu Mas. Geng mantul. Saya ditanya banyak orang. Woi Bu Sinta ngene ora. Aku ki mung dijak ngomong terus direkam mbek ngene iku, mari ngono diupload aku ora ngerti gitu kan saya. Oh iya loh Mas, kowe durung ngerti awal-awal itu. Iya. Viral ora ro. Apa follower apa ngono kuwi. Apa ora ngerti Mas aku. Iya sih. Gitu. Iya kalau kayak gitu ya. Teman-teman di itu kan kebangkitan loh Mas.
Dan lambeku muni kok ngono iku sebetulnya kan penuh resiko loh. Tapi saya sudah Waktu itu ya Bu ya, kan beda sama sekarang ya Bu Loh, ya. saya waktu itu kan ngomong haji itu enggak perlu berkali-kali. Nggih, nggih, Cukup nggih. sekali. Karena di Quran itu ndak ada haji kudu ping 17. Nek kowe haji tapi kuburane makmu, Nah. pakmu ora nggak anu terus kowe katene nyekar ning kuburane leluhure wong liya. Lha iki ya bener. Itu sebetulnya saya penuh risiko, tapi Iya, benar. karena itu keyakinan saya dan saya betul aku ora masalah. Menjeplak gitu ya. Iya, pokoknya jeplak aku. Ketekan anu ya Mas, ketekan kiai teko. Ngoten nggih. Oh. Ketekan kiai, tetapi kiai itu ya yang ngono-ngono ku ya saya matur nuwun Gusti. Dia malah ngene. Ibu, saya mau ngangsu kaweruh ke Ibu. Wah, aku ngono. Mboten Pak Yai, mboten. Aku ngono. Mboten, aku ngono. Itulah. Sekarang di mana-mana dikali. Muga-muga lambene Cak Nun niku bener. Oh nggih. Kemarin saya lihat katanya di Jogja entah kapan, Jogja Selatan akan muncul candi yang besar yang melebihi apa Borobudur dan sebagainya. Semoga itu terjadi. Gini. Kalau saya ngomong Cak Nun ya, saya nggak tahu tersentuh banget ya. Saya tuh idola banget sama beliau. Beliau pernah mengatakan mungkin seperti yang Ibu ngendikan lalu. Nanti Yogyakarta itu akan menjadi pusat laboratorium dunia. Kebangkitan akan dimulai dari Yogyakarta. Gitu. Katanya Cak Nun begitu sih dulu. Mungkin ya. Semoga. Ya tapi kan omongannya Cak Nun tuh kok tak ngapunten nih. Ini tak inget-inget dari dulu loh ya. Saya inget ya. Saiki wong do seneng kabeh karo Jokowi. Nah, sampeyan nek malik Grembang ya aja kaget wong Indonesia wis ngono kuwi gitu kan. Iya kan. Terus ngomong apa dihujat orang se-Indonesia, ya saiki ya Terbukti kan? omongannya Cak Nun tapi ya. Iya, makanya. Mula ya Mas, ojo brio. Ojo brio, ojo dumeh. Nguasi uang iku. Alah Cak Nun, alah Mas Hendra, alah Bu Cinta ya opo. Janganlah. Kita harus ojo didelok kesinge. Nggih. Nek arek enom iku aja mok didelok kesinge. Jerone no lho. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah Mas Hendra lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Itu adalah track record bagi kita. Terus track record kita itu apa ya terus njur perlu dipamer-pamerne kan yo enggak. Enggak perlu. Kamu mau ngasih orang kayak mau berbaik hati sama orang, mau nolong orang. Ya wis tulungan leng ngono lho wis ora ada ndak ada apa. Sekarang tuh godaannya kalau nolong orang kan dipakai story, itu kan Bu, dipakai upload di medsos kayak gitu sih Bu. Ya kuwi jenenge nolong yang tidak ikhlas nek nurut aku ya Mas. Nolong tapi diketok-ketokno wong. Nolong tapi diketok-ketokno wong ya itu nolong yang tidak ikhlas. Padha mbek nanggone yatim piatu ngekeki klambi sitok aku dongakno ya ngono iku lho Mas. Leluhur kita nggak ngajarkan seperti itu. Nggak. Bahkan berbuat baik nih iso aja sampai ono wong ngerti. Iya. Ndak. Iya. Seperti saya sok-sok nonton videonya KDM, sok-sok saja. Saya tidak melihat itemnya loh Mas. Okay. Saya itu kalau lihat di ini saya pentelengi itu apa? Gesturnya. Iya. Dari mimiknya dia bicara, dari gesturnya. Iki jujur apa gak toh? Digawe-gawe apa gak toh? Apa mek digawe podcast tok toh? Kesimpulannya Ibu apa? Sementara saya belum bisa jawab. Oke. Saya tidak berani. Mboten wantun gigi mongso nggih. Iya. Itu nanti ya setahun lagi lah. Iya. Setahun lagi baru. Kalau dia memang tulus, dia memang ikhlas, dia akan konsisten seperti itu. Amin. Dia tidak ngurus dihujat wong. Iya.
dihujat uangnya mbok yo ben gitu. Tapi sementara ini saya lihat dia kalau dihujat orang masih dijawab sama Iya, dia. dijawab ya, Bu, ya? Itu saya yang masih dihujat orang masih dijawab ya gitu loh. Ini saya yang masih saya pelajari lebih lanjut itu. Makanya Anda tanya saya belum bisa memberikan jawaban. Oh iya. Kadang ya kalau kembali kita ke budaya ritual Nusantara gitu kan, mbah-mbah kita, ajaran-ajaran di kearifan lokal Nusantara itu kan nyebutnya Tuhan pada saat berdoa itu kan nggak spesifik gitu ya. Tapi kok ketika kita rasakan energinya kok sakral gitu ya, Bu ya. Iya. Kita kok kayak terasa gitu. Nggih. Apa sebenarnya yang bekerja di balik doa-doa itu? Kadang saya berpikir begitu gitu. Kalau orang lain mungkin mengatakan doa itu emang mustajabah ya Mas. Lah aku ki ya wis kaya ya apa ya Mas. Ben bengi jagongan karo Gusti Allah Mas. Jadi saya kalau ada persoalan kalau tidak ada persoalan ya hanya bersyukur. Matur nuwun nggih Gusti, kula dinten niki wau anu matur nuwun nggih Gusti, ya gitu. Matur suwun mawon nggih, matur nuwun mawon nggih. Iya. Matur nuwun itu yang pertama, kula sampai dinten iki ngantos dalu menika kula tesih pinaringan sehat, umur sak menten, lehku mlaku jek ngintik, matur nuwun. Yuswa pinten to Bu saniki? 70. Naik gunung masih kuat, Bu? Masih lah. Masih. Gunung terakhir yang dinaiki gunung apa? Iya ini tadi mana ini? Penanggungan. Wow. Karena di situ saya juga sambil ngajari anak cucu saya. Naik gunung, Beb. Beb. Gimana, Munggahe brangkang muliye ngesot. Muliye ngesot. Iya. Oh, iya. Saya ngajari anak cucu saya. Di sana kan banyak situs-situs, Mas. Saya ajari cucu-cucu saya yang kuliah, yang SMA, yang SMP. Sengaja saya bakarin dupa. Tancepin di sana ya, gitu. Doanya ya apa nanti? Gimana aku harus berdoa nanti? Ya doa terserah kamu. Doanya tetap kepada Tuhan. Aku tekok doan yo ngene ta. Eyang ingkang jumeneng wonten mriki, ingkang sumare wonten mriki, ngapunten niki anak putu kula yak-yak mriki. Kula sowan Eyang ngatur pisungsung ngarupi sekararum gondo arum nyuwun berkah pangestu. Sudah. Nyuwun pangestu. Iya.